Tapi Cuma hati-hati, jangan sampai kemudian banyak giro, karena kalau banyak giro bahaya. menjadi 1 giro nggak 378 itu ya, cair, Pak, ya? 2 giro nggak cair, itu namanya sudah penipuan. Kenapa? Karena dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, itu salah satu unsurnya adalah adanya rangkaian kebohongan. Nah, ketika tidak cair, kemudian tidak cair lagi, itu boleh dianggap sebagai satu rangkaian kebohongan. Nah, lagi-lagi nanti tergantunglah siapa yang bela ya, biar Ya, kita ya. bisa melihat subjektivitasnya di mana, objektivitasnya di mana dalam sebuah perkara. Hmm. Itu Pak Rai. Ini penting sekali Oke, nih, hati-hati teman-teman nih. sip, Pengusaha sip, sip. karena terlalu biasa. Hmm. Pengusaha itu sok Nah, sok soknya banyak gimana, Pak? duit. Akhirnya kalau Wah. buka cek, buka giro, kayak dunia milik dia aja. Hmm. Saya kenal banyak karena saya konsultan beberapa pengusaha, jadi saya paham. Bayar gaji Antoni aja sudah, gaji Antoni bayar 50 juta aja dia pakai cek tuh. Hmm. Padahal tinggal Pak transfer Antoni aja itu bisa di harusnya. Instagram lepas, Pak. Kelihatannya Instagramnya lepas, Pak. Oke, 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 sebentar. Nah, coba masuk lagi, Pak. Nah, sebentar ya, teman-teman. Untuk yang di Instagram, sabar. Iya, Ya. Bisa bergabung lagi, Pak Antoni. sebentar. Oke, Oke. sudah masuk ya. Sudah. Oke, Pak. Ah, Sekarang kita menjawab beberapa pertanyaan ini, Pak ya. boleh, boleh. Kita menjawab beberapa pertanyaan. Sebentar, saya pilihkan yang ini, Pak. Utang rumah BTN 170 juta, sisa 121 juta. Waktu 15 tahun, tiap bulan 1 juta. Bisa dilelang berapa lama, Pak? Waduh. Oke, pertanyaannya bagus. Ini utangnya ngeri nih ya, 170 juta, sisa 121. Kenapa saya katakan ngeri? Ngeri-ngeri sedap, karena utangnya tidak gede. Tetapi bagi ukuran beliau mungkin ini harus diperjuangkan. Kalau pertanyaannya bisa dilelang berapa lama, tergantung kondisinya. Secara umum saya katakan, apabila debitur wan prestasi, maka kreditur dapat melakukan lelang tadi itu. Jadi kalau Anda udah mulai batuk-batuk angsurannya, sudah mulai bulan ini bayar, bulan depan enggak. Kalau dulu saya katakan ini namanya jurusnya Wiro Sableng, ini 212. 2 bulan bayar 1, 2 bulan bayar 1 itu pasti sudah masuk kategori wan prestasi. Cuman secara kebiasaan, nah kita lihat nih BTN. BTN mungkin kebiasaannya adalah dia lebih pendekatan kepada personal. Sehingga telat 1, telat 2 bulan masih terus ditagih. Tidak kemudian main lelang. Walaupun semua tergantung dari oknum yang melayani kita. Gitu Pak. Tapi kalau Oke, oke, oke. pertanyaannya berapa lama, jawabannya relatif. Pak, ini Relatif. ada Nah, yang kalau pertanyaan. mau lebih jelas lagi, lihat perikatannya. Apakah rumah Anda ini bisa dilelang? Itu malah lebih enak tuh pertanyaannya tuh. Pak Antoni, rumah saya bisa dilelang nggak? Saya wakili pertanyaannya. Sekarang saya jawab sendiri nih. Sepanjang syaratnya terpenuhi, bisa. Bisa. Panjang syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Lelang itu yang pertama harus punya SHT, sertifikat hak tanggungan. Kalau nggak ada SHT-nya nggak bisa dilelang. Harus dia melakukan gugatan ulang ke pengadilan. Minta putusan dulu. Kenapa? Karena SHT itu dianggap sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau nggak ada SHT-nya, harus gugat ulang sampai dapat putusan. Tapi kalau ada SHT-nya, SHT tadi dianggap sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga bersifat eksekutorial. Dia boleh melakukan eksekusi nih dengan prosedur yang sudah diatur oleh negara. Artinya kalau bisa dilelang atau tidak, sepanjang syaratnya terpenuhi, maka lelang pasti akan dilakukan oleh bank, oleh koperasi. Sekarang ini zamannya koperasi perbankan tuh seneng lelang. Bukan apa-apa, karena di sini ada bisnis. Ayo, perhatikan. Dulu ketika saya sering membantu masyarakat yang rumahnya mau dilelang dengan sistem lelang yang masih head to head, yang masih berhadapan antara penjual, kemudian didampingi oleh fasilitator dalam hal ini adalah KPKNL, kemudian ada peserta lelang.
bahkan orang yang rumahnya mau dilelang pun boleh hadir di situ bersama dengan kuasanya atau mungkin orang yang ikut hadir untuk melihat lelang ada, itu gampang saya untuk membatalkan lelang. Hmm. Tinggal dibikin ribut aja lelang batal. Apalagi kalau kemudian ada pengacaranya yang orangnya kenceng, ya kan, berani berdebat. Saya dulu sering katakan di kantor lelang Semarang, saya bilang, "Kita berperkara sepanjang masa. Kalau sampai kamu berani beli aset ini." Wah, yang mau beli udah mundur tuh ketakutan. Hmm. Tapi kalau sekarang lelang online, Online, nggak kita nggak tahu tahu kita. loh, lelang itu online loh. Heeh. Tiba-tiba ada yang beli. Nah, berarti cara mengatasinya adalah dari awal kita lihat perikatannya, dari mulai perjanjian kredit sampai dengan SHT. Next lah kita bahas ini, karena ini Oke. penting sekali agar nantinya masyarakat jadi tahu, "Oh saya aman Pak Antoni, oh saya tidak aman." Dan ini bukan hanya melanda orang-orang kecil yang dianggap perjanjiannya sepele, enggak. Yang utangnya gede pun ada, yang utangnya rumah di Surabaya sana yang, perumahan-perumahan besar, banyak yang perikatannya nggak bener. Hmm. Kalau saya sebutin perumahannya nanti jadi Langsung besok bener semua nanti. benar semua Bila ya, perlu jangan jangan deh, saya sebut jangan. biar nggak bener terus. Karena kalau dia Eh, nggak bener konsumen untung malahan. oke deh. Pak ini Pak izin Iya, bertanya juga ini. Kalau tentang KPR syariah, akankah direstruktur dan akad ulang apa harus yang diperhatikan? Kalau KPR syariah itu sama aja ya, beda beda apa sih Pak syariah itu? ya, bahasa kebumennya pada baik, Pada baik ya. sama aja sama Heeh, aja. heeh, Harusnya kalau kita bicara perbankan syariah, maka semuanya harus punya prinsip-prinsip syariah. mhm. Tetapi pada kenyataannya, walaupun kita ikatannya menggunakan sistem syariah, tapi kita masih menggunakan hak tanggungan. Padahal hak tanggungan tuh nggak syariah sama sekali tuh. Syariah. Iya, nggak syariah itu. Heeh. Kenapa? Karena nggak ada yang dicontoh. Yang dicontoh nggak jelas. Kalau syariah itu yang dicontoh ya perilakunya Nabi Muhammad, perilakunya sahabat, perilakunya Anbiya wal Mursalin, ya kan? Itu dicontoh tuh. Kalau Heeh. sekarang ini kan enggak. Nakut-nakutin biar dibayar utangnya, kemudian main lelang. Zaman dulu nggak ada lelang-lelangan itu. Bahkan kalau kita punya utang nggak bisa bayar, saya nih orang yang punya duit nih, ngutangin Pak Roy nggak bisa bayar. Tentu saya kena kewajiban nih, gara-gara Pak Roy nggak bisa bayar, saya kena kewajiban. Agama mengatur nih, "Hai Antoni, Pak Roy udah nggak mampu bayar tuh, maka Nah, ringankanlah." Loh, suruh nah, ngeringanin saya. suruh ringanin ya. Sekarang malah nggak beratin malahan. Suruh ngeringanin. Sudah diringankan, Pak Roy kok masih belum bisa bayar, saya kena Heeh. aturan lagi tuh, "Eh Antoni, itu Roy udah nggak bisa bayar tuh, maka ikhlaskanlah," katanya. No, Ikhlaskanlah gitu ya. kalau perbankan sekarang mana ada yang mau ikhlas. Iya, iya. Harusnya Jadi syariah itu kayak gitu ya walaupun Pak ya. banknya bank syariah, tetapi mereka masih menggunakan hak tanggungan sebagai dasar untuk mengeksekusi rumah kita, jaminan Oh, kita. oke. Nah, ini yang menurut saya sih tidak syar'i di sini. Jadi Eee, sama aja nih. Pak ini ada Kalau pertanyaan yang di sebentar, kalau ya yang gimana? perbankan syariah dibaca lagi tuh perjanjiannya. Mhm, Dilihat tuh, mhm, jangan-jangan musyarakah lagi. Kan mhm. ada musyarakah, murabahah, mudarobah, atau jangan-jangan yang sekarang ini perikatan dengan bank syariah nggak paham tuh. Musyarakah, murabahah, mudarobah. Atau jangan-jangan malah non-muslim. Heeh, tapi Loh, bagaimana syariah? bisa paham? Heeh, Loh, heeh, saya nemukan banyak. Ini heeh, orang jelas agamanya non-muslim. heeh, Diutangin pakai prinsip syariah. Ya syariah. jelas beliau tidak paham lah. Apa Heeh, itu musyarakah, murabahah, mudarobah. Paling dia tahunya ada nisbah bagi nisbah. hasil sama dengan bunga. Oh, dia pemahamannya begitu. Padahal kalau Heeh, menurut agama jelas beda. heeh. Iya, ini hati-hati. Nanti yang punya utang di bank syariah kayaknya harus ikut nih biar nanti saya jelasin nih tentang hal seperti itu. Oke, sebentar ini ada Pak Felix Jakarta. Pak, jika pinjaman RK 2 miliar sudah mentok, agunan 1 miliar nggak bisa bayar, jika sampai dilelang, mekanisme penyelesaian kekurangannya seperti apa ya? Oke, Jadi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan sudah diatur. hmm, Jadi andaikan rumah Bapak dilelang, hmm, diatur oleh undang-undang nih. Apabila hasil penjualan
melebihi dari kewajiban debitur kepada kreditur, maka sisa hasil lelangnya dikembalikan kepada debitur, dipulangin ke kita. Namun apabila hasil pelelangan tidak mencukupi untuk bayar seluruh kewajiban debitur, maka debitur masih dianggap berhutang, ditagih. Tapi kalau udah konsul ke saya nanti aman. Kenapa? Ya ngapain juga kita mau ditagih gitu loh. Toh aman, nggak ada masalah kok. Iya, nanti saya kasih beberapa level amannya di mana, Pak. Kok Pak Antoni mengatakan aman tuh di mana amannya? Rumahnya ada aja nggak lu bayar, apalagi rumahnya nggak ada. Ya, jadi gini teman-teman ya, bukan berarti ini ngawur loh, enggak. Jadi kita berbicara kelihatannya berandal, tapi karena pengalaman, betul Pak ya, jam terbang yang tinggi. Ini yang membedakan loh teman-teman. Nanti Nah, semua jadi ada gini data. teman-teman. Nah, jadi gini loh sebenarnya. Jadi sebenarnya gini Pak, Pak Antoni ini kalau kita berbicara untuk urusan KPR apa segala di Indonesia one of the best lah. Saya nggak ngomong terbaik ya kan, tapi salah satu yang terbaik teman-teman. Nah, kenapa kita adakan kelas online begini? Karena banyak teman-teman yang Pak Antoni kan juga punya klien, punya firm pengacara apa segala. Karena kalau Anda langsung meng-hire Pak Antoni langsung, itu saya tahu sendirilah. Rate-nya itu udah 3 digit lah ya. Jadi nggak puluhan juta lagi, sudah di atas puluhan juta ya. Cuman kan banyak teman-teman ini yang, waduh Pak, masalah saya cuma 100 juta kok suruh bayar 100 juta itu bagaimana Pak, gitu kan. Agak buka dapur dikit lah Pak ya. Nah, maka dari itulah kan saya ngobrol sama Pak Antoni, Pak,